Indonesia is me, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Hai, selamat datang di Radio Talk. Saatnya kamu bicara di podcastnya RRI Pekanbaru. Balik lagi nih bareng Tifa, tapi kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Erisman Yahya. Hai Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan di hari ini bertepatan pula ya Pak dengan semarak pendidikan Riau 2025 di Mall Pekanbaru. Betul. Dan pastinya edisi Radio Talk kali ini berbeda sedikit karena kita spesial banget ada di Mall Pekanbaru, dan pastinya edisi spesial Kita Indonesia dengan topik mewujudkan sekolah sebagai ruang toleransi dan persatuan. Iya. Yang tentu saja sudah bersama dengan Bapak Erisman Yahya. Langsung saja Pak, ini gimana nih Pak tujuan dari acara Semarak Pendidikan Riau 2025 ini Pak? Oke, terima kasih. Kami sampaikan, kami ingin menegaskan bahwa kita sekarang kan dalam rangka HUT Riau yang ke-68 yang bertepatan dengan 9 Agustus 2025. Benar. Kemudian kita juga dalam rangka HUT RI yang ke-80. Nah, dalam rangka itulah kita kemudian melaksanakan kerjasama dengan Mall Pekanbaru untuk menggelar atau melaksanakan kegiatan Semarak Pendidikan yang diisi dengan pameran-pameran ini. Nah, jadi kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa dunia pendidikan di Provinsi Riau juga bisa unjuk gigi di depan publik, ya. Kita Baik. bisa menampilkan di depan masyarakat apa-apa yang menjadi hasil kerja dari anak-anak didik kita. Dan ini sebenarnya juga sekaligus uji publik kepada kita. Apakah kerja-kerja siswa kita ini, produk-produk yang dia hasilkan siswa kita ini bisa diterima oleh masyarakat atau tidak? Gitu. Baik, Ya berarti kan? yang di acara ini adalah produk-produk dari siswa ya Pak ya? Betul sekali. Wah, ini siswanya dari Pekanbaru saja atau satu Riau Pak? Seriau. Oh, Seriau. satu Riau datang ke Seriau. Pekanbaru ya Nah, Pak? jadi Baik. baik dari SMK, SMA maupun SLB. Wah. Nah, tadi kan sudah menunjukkan masing-masing tuh skillnya gitu ya. Baik. Ada yang dalam bentuk barang, ada yang dalam bentuk performan. Tadi kan ada nyanyi gitu ya, tari-tarian, fashion show. Benar. Nah, ini kan semua skill ya, yang anak-anak kita alhamdulillah sudah punya itu. Baik. Itu Baik. kira-kira. Baik, Pak Erisman. Di samping dari acara ini, Pak. Nah, pendidikan kan ini kita tahu ya, bahwasanya bukan cuma matematika, Betul. IPA saja Iya, begitu ya, Pak. Jadi memang harus ada soft skill dari anak-anak Harus itu juga. ada soft skill. Nah, kita beralih nih, Pak, sedikit mengenai dari adanya toleransi nih, Pak. Bagaimana Bapak memandang dari toleransi itu sendiri yang tentunya ini juga bisa membentuk karakter dari anak-anak itu, Pak? Oh ya, Aha. tadi kan dari tari-tarian yang kita tampilkan tadi itu kan menunjukkan keberagaman kita. Baik. Ada tadi yang dari inhil tariannya, ada yang dari inhu, ya kan, ada dari kuansing. Nah, ini kan menunjukkan bahwa anak-anak kita ini sudah terbiasa dengan toleransi. Keberagaman mereka bisa menerima, ya Bisa kan, dan menerima. bisa mereka berkolaborasi. Baik. Nah, artinya alhamdulillah mereka sudah terdidik untuk saling bertoleransi satu sama lain. Begitupun dalam HAM suku, agama, dan lain sebagainya. Baik. Oke. Baik, melihat dari ini semua Pak, terakhir ada nggak sih Pak perbedaan pendidikan zaman sekarang dengan waktu Bapak dulu? Oh, pasti. Balik. Itu pasti. Ini kelas balik nih Pak, kita mau Ya. merefresh. Ya, kalau anak-anak sekarang kan lebih kepada substansi ya. Kalau kita kan dulu mungkin masih serba tradisional ya. Kalau sekarang kan serba digital, terus juga pengennya hasilnya cepat, kepastian ya. Ya itulah bedanya mungkin Gen Z atau Gen Y ini kan dengan dengan kita-kita yang, kalau saya nih bukan generasi milenial tapi kolonial. Di atasnya milenial. Nah, kalau anak sama kita ini kan sudah Gen Z, Gen Y Benar, gitu ya. ketemunya teknologi semua ya Semua Pak. teknologi, Aha. semua baik teknologi, semua baik teknologi gitu. Kalau kita kan dulu serba tradisional, Semua manual ya Pak ya. serba manual. Zaman dulu. Nah, ini Baik. bedanya. Baik, terakhir Pak, pesan untuk generasi muda nih, anak-anak siswa di era saat ini, mungkin dari Bapak sendiri bagaimana Pak? Ya, saya berpesan kepada anak kita, siswa-siswa kita, jangan pernah berhenti untuk belajar. Harus punya fighting spirit untuk tetap maju dan jangan pernah menyerah. Karena gini, saya melihat generasi sekarang ini salah satu kelemahannya saya melihat
mereka gampang menyerah, cepat putus asa, dikit-dikit mau healing, Puas ya Pak ya? dikit-dikit mau healing. Nah, udah kan? Aduh kesindir nih. Nah, Kesindir nih. sementara kita dulu, memang kita ini harus tahan banting. Benar, Tapi kan benar, kalau benar. dapat satu cobaan atau satu masalah, tidak boleh putus asa gitu. Harus terus berusaha. Karena Sampai berpikir kreatif dan kritis zaman dulu ya Pak betul, ya. gitu. Dan kita harus tahan terhadap berbagai persoalan gitu. Karena kan orang sekarang kan karena dia melihat lebih kepada kadang-kadang cepat taunya hasil, karena dia tidak melihat proses. Benar, benar, Nah, benar. sehingga dia kalau lambat, dia mudah menyerah gitu. Nah, ini mungkin yang perlu diperbaiki ke depan. Jadi anak-anak kita ini harus punya fighting spirit yang luar biasa, jangan gampang menyerah dan harus terus maju untuk masa depan yang lebih baik. Benar. Tuh dengerin Tifa juga. Itu tamparan buat Tifa juga ya. Jangan banyak healing ya. Jangan banyak. Tabung-tabung. Baik, terima kasih sekali lagi Oke, Pak Rizwan makasih untuk banyak. waktunya di podcast RRI Pekanbaru. Ya, semoga kita semua tetap semangat ya, para siswa semuanya untuk menghadapi kerasnya dunia ini. Waduh. Oke, terima kasih Pak Rizwan sekali lagi, sehat selalu, lancar-lancar aktivitasnya. Amin, Dan demikian tadi Radio People untuk edisi Radio Talk hari ini, dan Tifa pamit undur diri. Bye-bye. Indonesia is